Hello everybody. So about 2 weeks ago, Halo, Brian Berletic semuanya. from the New Atlas Sekitar 2 minggu yang lalu, Brian Berletic dari New Atlas membuat argumen yang menurut saya sangat penting dan saya rasa tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Saya ingin membahasnya sedikit dengan Anda. Saya akan melakukannya dalam 3 bagian. Pertama, saya akan mencoba menjelaskan apa argumennya agar kita jelas tentang apa yang kita bicarakan. Kemudian saya akan memberikan pandangan saya tentang cara berpikir saya. Saya tidak ingin bertentangan dengan argumennya. Saya pikir dia benar dalam analisisnya. Tetapi, saya pikir ada lebih banyak hal yang bisa dikatakan tentang ini, dan ada beberapa nuansa yang menurut saya harus kita buat. Jadi saya akan menambahkannya. Saya akan menambahkan diskusi itu. Dan kemudian yang ketiga, saya akan menunjukkan kepada Anda beberapa kontradiksi, mungkin, dalam apa yang mungkin kita lihat saat ini tentang pembuatan kebijakan luar negeri AS. currently about US foreign policy making, and the question I think we should ask. Dan pertanyaan yang menurut saya harus kita tanyakan, dan yang akan sangat menentukan, adalah apa yang akan kita lihat dalam urusan dunia selama beberapa tahun ke depan. Jadi izinkan saya memulai dengan argumen ini, karena sangat dipahami, dirumuskan, dan terstruktur dengan baik. Inti dari videonya adalah untuk meyakinkan Anda dan menunjukkan bahwa ada apa yang dia sebut sebagai kesinambungan agenda dalam pembuatan kebijakan luar negeri AS. Dia berargumen melawan orang-orang yang mengatakan bahwa kita sedang melihat kebijakan luar negeri AS yang baru, bahwa Donald Trump entah bagaimana merupakan awal dari era baru dalam pembuatan kebijakan luar negeri AS yang akan lebih rekonsiliatif, lebih mencintai perdamaian, dan kurang agresif. More reconciliatory, more peace-loving, and less belligerent. He says this makes no sense. Dia mengatakan ini tidak masuk akal karena secara keseluruhan, apa yang kita miliki, dia menyebutnya presiden. Dan kita memiliki bukti bahwa apa yang terjadi saat ini hanyalah fase lain dari apa yang kita alami sebelumnya, yaitu momen detent antara Rusia dan Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat hanya mencoba untuk membeli lebih banyak waktu. Mereka tidak mencoba untuk mengubah atau membalikkan arah. Mereka mencoba untuk membeli waktu, karena mereka menulis betul dalam kebijakan luar yang agresif. Namun, kebijakan luar yang agresif, kebijakan keseluruhan, tidak naik tersiksa. He predicts, and what he shows in order to establish this precedent. Dan apa yang dia tunjukkan untuk menetapkan presiden ini, untuk menunjukkan bahwa ada presiden, adalah sebuah garis waktu. Garis waktu yang sangat baik, omong-omong, sangat terstruktur dengan baik. Bahwa antara tahun 1994 dan 2025, terjadi beberapa kali bahwa AS beralih dari bersikap baik kepada Rusia dan mencoba membangun jembatan. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Rusia bahkan dimasukkan ke dalam Jeju menjadi G8, bukan? Rusia dimasukkan ke dalam beberapa lembaga internasional. Kita semua berpikir bahwa sekarang dividen perdamaian akan terjadi dan demilitarisasi planet ini akan dimulai. Tetapi yang kita lihat seiring waktu adalah bahwa AS hanya menggunakan waktu yang dimilikinya untuk membangun tekanan pada Rusia. Russia, Jadi sementara pada tahun 1994, dalam Memorandum Budapest, seperti yang ditunjukkan oleh Brian, ada ketentuan yang jelas yang mengatakan bahwa tidak ada pihak, tidak ada yang akan memaksa ruang pasca Soviet untuk memilih pihak atau menggunakan paksaan ekonomi atau keamanan untuk membuat mereka mengikuti salah satu kubu. Ruang antara ini disepakati sebagai ruang antara dan akan dibiarkan sendiri. Dan bagaimana AS kemudian terus-menerus mensabotase pendekatan ini dengan memicu revolusi warna ini dan menerapkan tekanan pada Ukraina, tetapi juga terutama pada Georgia. Dan bagaimana pendekatan pertama untuk melemahkan Rusia, semuanya melalui Georgia. Hingga pada titik di mana, pada tahun 2008, orang-orang Georgia di bawah Saakashvili benar-benar menyerang penjaga perdamaian Rusia. Dia menunjukkan ini dengan sangat rinci. It's ein chance to be few honest. I really encourage you to watch this video. Watch it, it's a very good video, and he backs it up with a Tontonlah, itu video yang sangat bagus, dan dia mendukungnya dengan banyak bukti yang sangat baik. Semuanya bersumber dari sumber Eropa, seperti The Guardian dan sebagainya, untuk membuat argumen ini. Apa yang ini mengarah pada adalah tahun 2008, 2009. Anda tahu, di bawah pemerintahan Obama, sebuah riset. Dia bahkan menunjukkan video itu,
sumber yang indah, di mana Clinton dan Lavrov bersama-sama menekan tombol reset fisik kecil. Dan Clinton sangat ramah dan hangat dan sebagainya. Mereka semua tersenyum. Tetapi semua ini, seperti yang kita tahu, kemudian tidak menghasilkan apa-apa karena AS hanya memiliki lebih banyak waktu untuk mempersenjatai Ukraina dan mendorongnya lebih jauh dan lebih jauh. Dan tentu saja, dalam kudeta Maidan 2014 yang didukung dan dimulai, saya tidak yakin, tetapi jika kita berbicara dengan Ivan Kachanovsky, maksud saya, dia akan memberi Anda cerita lengkapnya. Anda bisa menonton video itu. Ada di saluran saya di suatu tempat. Anda tahu bagaimana eskalasi ini berlangsung dan bagaimana Amerika Serikat terus mendorong. Dan sekarang yang kita lihat dengan Donald Trump adalah argumen ini hanyalah salah satu dari reset ini, yang muncul secara sporadis. Dan saya harus mengatakan, argumen Brian bahkan bisa diperluas ke dalam Perang Dingin. Anda tahu, selama Perang Dingin, sangat terkenal, ada beberapa periode yang kita sebut dalam sejarah Perang Dingin sebagai detente, bukan? Ketika Perang Dingin menjadi sedikit kurang dingin dan sedikit lebih hangat, ketika hubungan antara Uni Soviet dan AS menghangat. Puncak detente pada tahun 1970-an adalah tahun 1975, ketika konferensi keamanan dan kerjasama di Eropa menghasilkan struktur keamanan untuk seluruh benua, ditambah Amerika Utara. Dan Anda memiliki 50 menteri luar negeri yang bertemu dan berjabat tangan. Anda memiliki Ford dan Brezhnev yang bertemu, dan Anda memiliki pertukaran antara para pemimpin ini di tingkat tertinggi. Dan Anda bisa berargumen bahwa ini disebabkan oleh Amerika Serikat, yang pada dasarnya, pada saat itu baru saja kalah dalam Perang Vietnam, dan sebenarnya telah mengubah kebijakan luar negerinya untuk lebih bersahabat lagi dengan blok Soviet. Dan kemudian pada tahun 1975, mencapai titik tertinggi itu. Namun semua itu, tentu saja, kemudian mengarah pada masa kepresidenan Ronald Reagan, di mana ia kembali memberikan tekanan maksimum, bukan? Ia mempersenjatai Amerika Serikat, dan ia memulai perlombaan senjata dengan Uni Soviet untuk membuat mereka bangkrut. Dan ada banyak orang yang berargumen bahwa inilah yang pada akhirnya menghancurkan Uni Soviet. Meskipun orang-orang seperti Duta Besar Jack Matlock, Duta Besar AS terakhir untuk Uni Soviet, terus mengatakan, juga di saluran ini dia mengatakan demikian, bahwa itu adalah kepentingan bersama dari kedua belah pihak, yang pada akhirnya mengakhiri Perang Dingin. Tetapi jika Anda ingin membuat argumen itu, Anda bisa mengatakan bahwa ini adalah pasang surut, dan ini adalah strategi keseluruhan kebijakan luar negeri AS untuk melewati masa tekanan maksimum dan kemudian masa detente. Dan apa yang kita lihat saat ini hanyalah masa detente lainnya. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat tidak secara inheren berubah. Jadi argumen ini, saya percaya ada bukti yang sangat kuat. Dia memiliki bukti yang sangat-sangat kuat untuk ini. It's map sias yang smak konfirba. And they just fought me. Nungumem bedbretan and bemuthanch and sting the akers. Few things that are currently going on, and let me just also tell you that toward the end of Dan izinkan saya juga memberitahu Anda bahwa menuju bagian kedua dari video tersebut, Brian secara khusus menyoroti tekanan yang sedang dilakukan Amerika Serikat terhadap China, dan bagaimana bahkan Pete Hegseth dan lainnya telah berulang kali mengatakan bahwa salah satu alasan mereka ingin memperbaiki hubungan dengan Rusia adalah untuk memiliki waktu menekan China. Jadi bukan berarti Amerika Serikat mengubah pandangannya tentang China, tentang mencapai hegemoni global dan perang di mana. Tetapi salah satu poinnya adalah, mereka hanya lebih banyak waktu dengan Rusia dan ingin mengalihkan fokus sedikit. Jadi itu adalah poin yang sangat penting. Sekarang, yang saya yakini pentinglah kita membedakan antara 3 tingkat. Dan tingkat pertama dari apa yang kita lihat sekarang adalah perubahan kebijakan, bukan? Saya menyebut ini kebijakan atau taktik. Kebijakan atau taktik adalah pendekatan langsung terhadap masalah apapun yang Anda hadapi. Bagaimana Anda mendekati masalah, tantangan, atau tujuan yang ingin Anda capai.
Namun di atas taktik atau kebijakan, saya akan mendorong Anda untuk memikirkan apa yang terjadi juga sebagai bagian dari strategi. Strategi dan taktik tidaklah sama. Taktik adalah apa yang Anda terapkan setiap hari, dan yang juga Anda ubah dengan relatif cepat untuk mencapai strategi yang lebih besar. Jadi strategi berada di atas kebijakan atau taktik. Karena strategi adalah pendataan keseluruhan terhadap masalah tersebut. Metode Anda, metodologi Anda untuk mencapainya. Your methodology in order to get there. Whereas tactics is really just the way that you implement certain. Sedangkan taktik sebenarnya hanyalah cara Anda menerapkan isu-isu tertentu untuk mencapainya. Namun, di atas itu, di atas kedua hal ini, ada tingkat ketiga, dan itulah yang saya sebut proses keseluruhan yang kita jalani. Dan jika kita membedakan antara hal-hal tersebut, saya pikir kita bisa membahas kebijakan luar negeri AS, dan juga peluang bahwa ada perubahan yang nyata, atau apa yang bisa kita harapkan secara wajar dari Amerika Serikat. Jadi, maksud saya adalah bahwa hubungan internasional secara keseluruhan selalu terikat dengan apa yang dilakukan negara lain juga, dan ke arah mana Anda menuju dalam politik dunia secara keseluruhan. Mari kita katakan seperti ini. Jadi saya pikir argumen Brian sebagian besar berbicara tentang strategi, dan argumennya adalah bahwa strategi Amerika Serikat untuk mencapai hegemoni global belum berubah. Global hegemony hasn't changed, even though people argue for this. Meskipun orang-orang berargumen untuk ini, dan meskipun retorika Donald Trump dan sebagainya sekarang membuat orang percaya bahwa ada perubahan, sebenarnya strateginya masih sama. Amerika Serikat masih akan berperang. Mereka masih ingin memasukkan diri ke dalam wilayah-wilayah di mana mereka tidak memiliki kepentingan, di mana tidak ada alasan yang baik untuk berada di sana. Dalam bagian kedua video, Brian membahas bagaimana Amerika Serikat mencampuri urusan Tiongkok, bagaimana mereka mencoba memasukkan diri dalam perselisihan antar Tiongkok, antara Beijing dan Taipei dengan isu Taiwan. Bagaimana pemerintahan Trump bahkan secara terang-terangan mengatakan bahwa mereka ingin menekan Tiongkok. Dan bagaimana Tiongkok jelas melihat semua yang terjadi, terutama semua pangkalan militer AS yang berada tepat di sebelah pantainya, sebagai ancaman. Dan bagaimana Amerika Serikat berbicara tentang menghadapi ancaman China, tidak lain adalah Amerika Serikat menerapkan strategi untuk mencoba mencegah China mewujudkan potensi pertumbuhan ekonominya, dari benar-benar mencoba menghalangi Amerika Serikat. Bagaimana AS kurang, atau mencoba berpura-pura bahwa mereka meningkatkan dan memperkuat armada Pasifiknya, dan mengancam China. Bagaimana mereka melakukannya sebagai mekanisme pertahanan, padahal sebenarnya itu ofensif. Ini dimaksudkan untuk akhirnya menyakiti China. Sekarang, ini lagi-lagi adalah tingkat strategi yang dibicarakan Brian. Dan ya, saya pikir ada kemungkinan 80%-85% bahwa dia benar. Bahwa ya, mungkin proses kebijakan luar negeri AS secara keseluruhan tidak banyak berubah. Meskipun pada tingkat kebijakan dan taktik, kita jelas melihat perbedaan sekarang, bukan? Kita melihat bagaimana Donald Trump memisahkan diri dari kebijakan pemerintahan Biden, terutama dalam hal Rusia, bukan? Terutama di sana, tidak dapat disangkal bahwa dia memiliki kebijakan baru ini. Tapi sekali lagi, ini adalah taktik, dan Anda bisa mengubah taktik, tetapi strateginya sendiri mungkin tetap sama. Jadi disinilah saya pikir dia benar sekali. Namun bagian terakhir, dan di sana memiliki prosesnya. Dan ini menurut tingkat mana amtuit full the topika skas. I put a picture here of the BRICS because saya menampilkan gambar BRICS di sini, karena jika kita memikirkan cara paling penting dan relevan di mana sistem internasional bergerak, maka saat ini, hal yang paling penting adalah kita berada di dunia multipolar. Dan sekarang kita memiliki kekuatan besar lainnya yang mampu menegaskan diri mereka secara ekonomi dan militer dalam hal keamanan. Dan kita setidaknya memiliki Rusia dan China, tetapi mungkin juga India yang merupakan bagian dari klub tersebut. Dan tentu saja, di Amerika Selatan, maksud saya, dengan Brasil pada tingkat yang lebih rendah. Tetapi tetap saja, kita memiliki kekuatan lain yang saat ini mampu membentuk tidak hanya lingkungan langsung mereka, tetapi juga menambah cara kerja sistem internasional.
Dan BRICS berusaha membangun infrastruktur keuangan baru, cara baru dalam berbisnis. New ways of doing business, and that is what we now call this multipolar. Dan itulah yang sekarang kita sebut dunia multipolar. Sekarang, jika Anda membandingkannya dengan awal 1990-an, katakanlah tahun 1994, ketika garis waktu Bryan dimulai, yang kita miliki saat itu adalah akhir dari Uni Soviet, bukan? Tidak ada lagi Uni Soviet, Rusia yang sangat lemah, dan China yang belum menjadi kekuatan ekonomi, dengan lebih dari 500 miliar orang masih hidup dalam kemiskinan. Jadi, proses keseluruhan dan struktur sistem internasional tahun 1990-an adalah yang diarahkan dan benar-benar menunjuk pada unipolaritas, momen hegemonik Amerika Serikat, di mana seluruh sistem dunia ada dalam bentuk yang sangat menguntungkan satu-satunya kekuatan super yang tersisa, meskipun Rusia memiliki senjata nuklir dan sebagainya. Had still these nuclear weapons and so on, but structurally where it was in this weak moment and also economically. Namun secara struktural, pada saat yang lemah ini dan juga secara ekonomi sangat lemah, kita sebenarnya hanya memiliki satu kekuatan super yang kemudian melanjutkan dan bukannya mencoba menenangkan planet ini, justru menerapkan keinginan hegemoniknya dari Asia Barat ke Amerika Selatan dan mencoba melakukannya lagi di Asia, dan sebenarnya mencoba memecah ruang Eropa, ruang Rusia, lebih jauh lagi. Namun saat ini, dunia ini sudah pasti berakhir, dan prosesnya diarahkan menuju multipolaritas. Saya pikir ini tidak bisa disangkal. Sekarang, pertanyaan di benak saya adalah, seberapa besar Amerika Serikat masih ingin mempengaruhi proses ini? Karena setiap negara yang berpartisipasi dalam politik global sampai tingkat tertentu dapat mempengaruhi prosesnya, karena semua orang adalah bagian dari ini, bukan? Namun proses ini bukanlah sesuatu yang dapat ditentukan oleh satu negara secara sepihak. Tapi Anda bisa mencoba mempengaruhinya, bukan? Dan secara keseluruhan, kebijakan seharusnya membentuk strategi Anda, dan strategi seharusnya membantu Anda membentuk proses global dengan cara yang menguntungkan, sehingga Anda sebagai sebuah negara bisa mendapatkan manfaat maksimal darinya, bukan? Dan pertanyaan bagi saya adalah, apakah pandangan Amerika Serikat tentang apa proses itu telah berubah atau tidak? Karena kita mendapatkan indikasi ini dari Donald Trump dan timnya, terutama Marco Rubio, yang secara terbuka mengatakan bahwa Amerika Serikat mengakui bahwa mereka berada di dunia multipolar, dan bahwa adalah normal memiliki kekuatan besar. Oleh karena itu, tujuan kebijakan luar negeri AS harus menggunakan diplomasi untuk membentuk tatanan internasional menjadi tempat yang sebaik mungkin bagi AS, tetapi melakukannya dengan cara diplomatik, terutama dan dengan cara militer jika diperlukan, bukan? Jadi, itu adalah cara yang sangat berbeda dalam melihat seperti apa proses hubungan internasional dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, di mana Anda bisa mengatakan bahwa orang-orang ini jelas-jelas adalah neokonservatif. Dan pandangan neokonservatif tentang dunia adalah bahwa satu-satunya proses yang dapat diterima adalah yang mengarah pada dominasi hegemonik AS atas semua orang lainnya. Sekarang, dalam pengertian ini, apa yang dimaksud dengan skema kecil saya di sini adalah bahwa meskipun kebijakan dan strategi dapat mencoba mempengaruhi proses yang Anda jalani juga memberitahu jenis strategi dan kebijakan apa yang mungkin untuk berinteraksi dengan sistem internasional. Bukan? Jika Anda melihat proses hubungan internasional sebagai sesuatu yang harus mengarah pada hegemoni, Anda akan memiliki strategi dan kebijakan yang berbeda dari situasi di mana Anda melihat sistem internasional secara inheren diarahkan menuju multipolaritas. Jadi dalam hal ini, Anda tahu, ini bukan jalan satu arah. Ini benar-benar jelas, ini hanya penyederhanaan dari apa yang sebenarnya terjadi di dunia. Ini benar-benar hanya upaya untuk mencoba memahami situasi seperti apa yang kita hadapi saat ini. Namun, saya pikir, di satu sisi, para pemimpin dunia seperti Tuan Trump dan pemikir kebijakan luar negeri mencoba menganalisis situasi seperti apa yang mereka hadapi. Jadi mereka mencoba mendapatkan informasi dari proses internasional dan dari strategi mereka sendiri, bukan?
international process and by their own strategy, right? Where their own strategy leaves you, while they also try to... Di mana strategi mereka sendiri meninggalkan Anda, sementara mereka juga mencoba mempengaruhinya di sisi lain. Itulah yang saya coba tunjukkan di sini. Dan bagian pengaruh ini adalah di mana kita tidak jelas tentang apa yang akan terjadi di tahun-tahun mendatang. Jadi Brian Beletic, mari kita kembali padanya, dengan sangat penting menunjukkan dalam garis waktunya. Dan dia juga membuat argumen ini bahwa, Anda tahu, Amerika Serikat bukanlah aktor tunggal. Ini sangat penting. Dia menunjukkan laporan ini yang disebut memperluas Rusia. Dan dia berargumen bahwa, lihat, pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat tidak hanya tergantung pada presiden. Ini sebenarnya adalah hasil dari pemikiran kolektif banyak orang di ruang itu. Dan Anda tahu ada laporan-laporan seperti ini. Maksud saya, memperluas Rusia benar-benar menarik. Saya memilikinya di sini. Laporan ini bersaing untuk keuntungan strategis. Maaf, seharusnya saya tidak melakukan itu. Bersaing untuk keuntungan strategis. Dan Brian dengan tepat menunjukkan bahwa ini adalah laporan dari Rand Corporation yang ditugaskan oleh militer AS pada tahun 2019. Laporan Rand Corporation 2019. Dan Rand Corporation adalah salah satu lembaga pemikir AS yang sering mengeluarkan hal-hal yang bersifat agresif. Dan ketika Anda melihat melalui laporan ini, yang dapat Anda lihat, dan dia menunjukkan hal itu, adalah bahwa ini pada dasarnya adalah cetak biru, seperti yang disebut Brian. Cetak biru untuk pembuatan kebijakan luar negeri AS di bawah bab langkah-langkah geopolitik. Dikatakan bahwa langkah-langkah yang harus diterapkan adalah memberikan bantuan mematikan kepada Ukraina, itu tahun 2019 bukan? Meningkatkan dukungan untuk pemberontak Suriah, mempromosikan perubahan rezim di Belarus, memanfaatkan Freistny ke Komisi Selatan, exploit tension in the South Caucasus, reduce Russian influence in Central Asia, challenge mengurangi pengaruh Rusia di Asia Tengah, menantang kehadiran Rusia di Moldova. Jadi ini adalah makalah kebijakan yang sangat-sangat agresif, yang sebenarnya maksud saya, sebagian besar langkah-langkah ini diimplementasikan oleh AS dan oleh berbagai cabangnya, termasuk USAID dan seluruh sektor pendukung LSM dari pembuatan kebijakan luar negeri AS. Dia dengan tepat menunjukkan bahwa ada seluruh komunitas kebijakan di AS yang sangat agresif dan mendorong hal ini. Namun, yang khusus menjulikan sepeda handil untuk bukannya adalah kepentingan lain, juga di Rand Corporation yang disebut proposal konsensus untuk tatanan regional yang direvisi di Eropa dan Eurasia pasca Soviet. Revised regional order in post-Soviet Europe and Eurasia. This report too came out in 2019 and this... Laporan ini juga keluar pada tahun 2019 dan laporan ini juga oleh Rand Corporation. Laporan ini ditulis dengan dukungan dari Carnegie Corporation of New York dan bekerjasama dengan kantor regional kerjasama dan perdamaian di Eropa dan sebagainya. Namun pada akhirnya ini adalah laporan Rand Corporation yang jauh lebih rekonsiliatif. Laporan ini ditulis di bawah bimbingan Mr. Chervis. Maaf, biarkan saya mencari ini. Penulisnya sebenarnya adalah Samuel Charap. Samuel Charap dan Jeremy Shapiro adalah beberapa kontribut utama. Dan editornya kemudian adalah Samuel Charap lagi. Memang lebih rekonsiliatif. And these people are much more reconciliatory. What they're going toward with this analysis and then the report. Apa yang mereka tuju dengan analisis dan laporan ini adalah usulan mereka untuk menciptakan jembatan alih-alih tembok, alih-alih konfrontasi, bukan? Dan usulan bagian 1, manajemen konflik. Bagaimana kita mengelola konflik secara bertanggung jawab di wilayah pasca Soviet ini, di Ukraina dan Georgia? Bagaimana kita beralih dari manajemen konflik menuju penyelesaian konflik? Dan ketiga, insentif tambahan bagi negara dan entitas regional untuk terlibat. Mereka menulis ringkasan tentang usulan konsensus untuk tatanan regional yang direvisi, di mana mereka kemudian berargumen untuk memperkuat pembangunan jembatan di wilayah ini, dan juga mendorong netralitas wilayah ini, serta pelepasan dari pendekatan militer. Dan alasan saya menunjukkan ini kepada Anda adalah untuk menekankan bahwa meskipun kita memiliki hal-hal yang bersifat agresif seperti memperluas Rusia oleh Rand Corporation, kita juga memiliki sisi lain dari orang-orang di Amerika Serikat yang bekerja untuk institusi yang sama
dan menghasilkan kontra-argumen, bukan? Dan ini hanyalah bagian dari cara kerja Amerika Serikat. AS bukanlah aktor tunggal. AS tidak memiliki satu pikiran atau pendapat tentang bagaimana sesuatu harus berakhir. Proposal kebijakan tertentu di dunia think tank sedang diambil, itu jelas, dan sedang diimplementasikan. Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, yang diimplementasikan adalah strategi yang diuraikan dalam memperluas Rusia. Dan Brian Berletich kemudian dengan tepat menunjukkan bahwa ada makalah kebijakan baru tentang strategi Amerika Serikat tahun 2025. Maksud saya, lembaga pemikir ini, mereka mengeluarkan hal-hal baru. Dan beberapa dari mereka sangat agresif, seperti yang satu ini, dan yang lainnya lebih damai, seperti yang ini. Dan kita tidak tahu persis proposal mana yang diambil. Yang kita tahu adalah bahwa Amerika Serikat sekarang, di bawah pemerintahan Trump, mengisi jabatan tertingginya dengan orang-orang yang memiliki beragam pendapat. Maksud saya, Direktur Intelijen Nasional sekarang adalah Tulsi Gabbard. Lupakan gelarnya di sini. Maksud saya, dia sekarang sudah dikonfirmasi. Tulsi Gabbard pilihan yang sangat kontroversial, karena antara lain, pada tahun 2015, dia sangat mengkritik Donald Trump. In 2018, she heavily criticized Donald Trump, and that's one of the things that this Arctic BBC. Dan itulah salah satu hal yang ditunjukkan oleh propaganda BBC Arctic ini, bahwa dia memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang Rusia dan Suriah. Omong-omong, dibandingkan dengan kebijakan yang ada di sini, para pendukung perang ini, dia mengambil arah yang sama sekali berbeda. Dan pada tahun 2018, dia bahkan sangat mengkritik Donald Trump karena menyerang target di Suriah setelah Suriah dituduh menggunakan senjata kimia terhadap rakyatnya sendiri. Pemerintah Assad dituduh melakukan ini, dan kemudian Donald Trump mengizinkan serangan terhadap beberapa target di Suriah. Dia mengkritik hal itu. Namun sekarang, dia menjadi bagian dari lingkaran dalamnya. Dan yang sangat penting, dia juga mendapatkan kepercayaannya. Saya tidak ingin mengatakan bahwa dia sekarang adalah orang yang akan membentuk kebijakan luar negeri Donald Trump dan pemerintahan Trump. Yang ingin saya katakan adalah bahwa dalam pemerintahan saat ini, kita memiliki orang-orang seperti Hegseth yang jelas lebih agresif. Dan kita memiliki orang-orang seperti Marco Rubio, yang terutama ketika berhubungan dengan Amerika Selatan dan Kuba, sangat agresif. Tetapi di sisi lain, mereka juga berbicara tentang multipolaritas dan menerima fakta tersebut. Dan kita memiliki orang-orang seperti Tulsi Gabbard, yang juga dekat dengan Presiden, yang memiliki pendekatan yang jelas berbeda dari orang-orang di dunia pembuat kebijakan yang berada di balik kebijakan memperluas Rusia ini, seperti elang perang. Biarkan saya mengatakannya seperti itu. Bullshit. Let me put it that way. It's absolutely horrible when your whole foreign policy approach just. Sungguh mengerikan ketika seluruh pendekatan kebijakan luar negeri Anda hanya berputar di sekitar, mencoba memicu perang di mana-mana. Namun demikian, strategi keseluruhan mungkin, seperti yang ditunjukkan oleh Brian Berletich, sebenarnya untuk mempengaruhi Amerika Serikat dengan cara untuk hanya berhenti sejenak saat ini dan kemudian melanjutkan. Poinnya juga bahwa pemerintahan ini tentu saja hanya ada di sini selama 4 tahun, dan pemerintahan berikutnya yang masuk mungkin kemudian hanya mengikuti garis waktu yang diberikan kepada kita oleh Brian, dan juga fakta bahwa pemerintahan Trump juga. Maksud saya, mereka mungkin hanya berpura-pura. Mereka mungkin hanya berpura-pura bahwa apa yang mereka lakukan berbeda, tetapi sebenarnya mereka mungkin masih bertujuan untuk mengubah proses hubungan internasional. Sekali lagi mengembalikannya ke unipolaritas. Again, reverting it back to unipolarity, and that's my question. Dan itulah pertanyaan saya. Apakah pemerintahan saat ini, dan bukan hanya pemerintahan, tetapi juga dunia pembuat kebijakan, dunia think tank, dan orang-orang yang mempengaruhi dan membentuk pembuatan kebijakan luar negeri AS, menerima bahwa proses yang kita jalani ini ditujukan atau mengarah pada multipolaritas? Apakah itu sekarang menjadi faktor dalam pemikiran orang-orang ini yang akan membentuk dan menginformasikan cara mereka mencoba merumuskan strategi dan kebijakan untuk memimpin strategi tertentu? Apakah kesadaran bahwa kita tidak lagi berada dalam momen unipolar ini sekarang mulai muncul?
Atau apakah itu melakukan sebaliknya? Apakah itu sekarang membuat kaum neokon berusaha lebih keras untuk menggandakan upaya untuk mempengaruhi strategi dengan cara dan membalikkan proses yang kita lihat? Atau words di both mateth marith pemingoth telling di pat mereka. To a rethinking also in their corner. If it does, then we could reasonably. Jika itu terjadi, maka kita bisa dengan wajar mengharapkan AS dalam 8 hingga 12 tahun ke depan, bukan hanya 4, untuk menghasilkan pendekatan baru terhadap hubungan internasional. Jika tidak, maka saya pikir prediksi Brian akan menjadi kenyataan. Jika pendekatan saat ini sebenarnya hanya pura-pura, berpura-pura bahwa mereka sekarang mendukung gagasan dunia multipolar baru ini, dan mereka hanya mencoba menemukan tempat mereka, padahal sebenarnya mereka hanya membeli waktu untuk menggandakan dalam beberapa tahun dan membalikkan apa yang telah kita lihat dan mencoba memecah BRICS, mencoba menyelesaikan perpecahan di antara pemain potensial manapun, penyeimbang, dan terutama kemudian pada akhirnya mencoba memecah Rusia, mencoba memecah China, atau sebaliknya, dan memastikan bahwa India, Brasil, dan negara-negara ASEAN semuanya kemudian sejalan dan mengikuti kebijakan luar negeri AS. And go along with US foreign policy, if that is still the overarching. Jika pandangan yang dominan dan menyeluruh tentang bagaimana segala sesuatunya bisa berjalan masih seperti itu, maka jelas prediksi Brian Violetic bahwa tidak ada yang berubah adalah benar. Jika kesadaran bahwa proses multipolaritas ini tidak dapat diubah, dan bahkan jika AS mencoba, itu hanya akan menemui satu hambatan demi hambatan lainnya. Dan oleh karena itu lebih baik menyesuaikan strategi. Dan dengan itu, tentu saja, taktik dan kebijakan. Jadi, kebijakan dimaksudkan untuk mengubah strategi, yang dimaksudkan untuk beradaptasi lebih baik dengan realitas baru tentang bagaimana dunia bekerja. Jika itulah cara pembuatan kebijakan bekerja, bagaimana pembuatan kebijakan luar negeri diinformasikan di AS, maka saya pikir kita berada di perairan baru, di wilayah baru. We are in new waters, in new territory. And just to maybe end with this, it happens. Dan mungkin untuk mengakhiri dengan ini, Anda tahu itu terjadi. Itu terjadi secara sporadis, bahwa AS mengubah pilar utama kebijakan luar negerinya. Maksud saya, pilar terpenting yang mereka ubah baru-baru ini adalah meninggalkan pendekatan mereka terhadap netralitas. Dan saya tahu ini aneh, tetapi sangat penting untuk diingat bahwa antara tahun 1993, ketika George Washington pertama kali menyebutkannya, hingga tahun 1941, Amerika Serikat menggunakan kebijakan netralitas dalam pembuatan kebijakan luar negerinya sebagai pilar utama dalam pendekatannya terhadap hubungan internasional. Selama 110 tahun, itu adalah pilar strategi luar negeri AS, bahwa mereka akan mencoba untuk tidak terlibat dalam perang Eropa. Perang Dunia Pertama adalah semacam pengecualian selama 18 bulan, tetapi mereka kembali langsung. Dan ini bukan berarti bahwa Amerika Serikat pernah netral seperti Swiss yang netral, tetapi menggunakan netralitas terhadap Eropa untuk memiliki waktu mengkonsolidasikan benua mereka sendiri, menerapkan doktrin Monroe dan sebagainya. Pada dasarnya, mereka memiliki seluruh benua Amerika Selatan dan Amerika Tengah sebagai halaman belakang mereka. Dan mereka memperluas kekuasaan mereka di Pasifik, mencaplok Hawaii, dan kemudian berperang kecil dengan Spanyol untuk mengambil Filipina dari Spanyol. Netralitas AS tidak pernah netralitas yang damai, tetapi itu adalah pilar kunci dalam pembuatan jalan luar negeri AS. Mereka sedang mencobari perang era. Dan itu tentu saja pada tahun 1945 sepenuhnya dibalik. Strategi kebijakan luar negeri yang kita lihat dari Amerika Serikat selama 80 tahun terakhir adalah kebalikannya. Ini seperti menggabungkan pendekatan keamanan dan militer Amerika Utara dengan Eropa, bukan? Ini adalah pernikahan dari keduanya. Itulah transatlantisisme. Transatlantisisme menimpa strategi netralitas sebelumnya, hingga strategi netralitas ini kemudian diubah namanya menjadi isolasionisme. Tidak ada seorang pun pada tahun 1920-an, 30-an, atau bahkan tahun 1890-an yang akan menyebut pendekatan AS terhadap Eropa sebagai isolasionisme. Tidak ada.
approach to Europe, isolationism. Nobody. There was just a lot of people who said we have to stay away from. Ada banyak orang yang mengatakan kita harus menjauh dari omong kosong Eropa ini karena itu omong kosong dan tidak sesuai dengan kepentingan kita. Oleh karena itu, kita akan tetap netral terhadap apa yang mereka lakukan. Kita masih ingin berdagang dengan mereka. Kita masih ingin mendapatkan manfaat dari interaksi dengan mereka, tetapi kita tidak ingin terjebak dalam perang bodoh mereka, bukan? Dan strategi itu antara tahun Papadi I dan Papadi V benar-benar diubah, dibuang, dan dibalikkan. Jadi kita juga memiliki preseden dalam jangka panjang untuk Amerika Serikat mengubah pilar penting dari kebijakan luar negeri atau strategi luar negerinya menjadi kebalikannya, menjadi sesuatu yang lain. Jadi bukan berarti kita hanya melihat AS mencoba menggunakan strategi ini. Bukan, dengan menekan Rusia dan memecah belah serta menghancurkan benua Eurasia. Kita juga telah lihat momen lain tentang bagaimana hal itu bekerja. AS sebagai negara, bukan hanya sebagai pemerintahan atau di bawah presiden tertentu, tetapi dalam jangka panjang. Jadi saya pikir tidak mustahil bagi perubahan nyata dalam strategi luar negeri AS untuk terjadi saat ini. Namun, kita tidak memiliki jaminan akan hal itu. Kita tidak tahu. Dan Brian Berletix benar sekali ketika dia mengatakan bahwa semua indikator yang kita miliki selama rentang waktu 30 tahun terakhir atau lebih mengatakan sebaliknya, bukan? Mereka mengatakan bahwa ini hanyalah siklus lain, bagian lain dari siklus tersebut. Dan itu sangat mungkin. Di sisi lain, banyak yang bergantung pada interpretasi besar tentang apa yang sedang terjadi, bukan tentang gambaran besarnya. Jadi menurut saya, ini adalah pertanyaan terbuka. Menurut saya, hanya waktu yang akan menjawab. Yang tentu saja bukan prediksi yang sangat berguna. Jika Anda benar-benar ingin menentukan strategi apa yang harus Anda miliki terhadap tren baru ini, dunia baru, dan di mana Anda harus berinvestasi, atau kemana Anda harus mencoba melarikan diri jika semuanya runtuh. Maksud saya berharap itu tidak terjadi. Yang ingin saya katakan adalah, ketika seorang analis mengatakan hanya waktu yang akan menjawab, maka analis tersebut pada dasarnya tidak berguna. Saya berharap ini tidak sia-sia bagi Anda. Saya berharap ini membantu dalam mencoba memikirkan dunia. Saya memikirkan proses internasional dan hubungan internasional sedikit dengan cara ini, bukan? Saya mencoba membedakan tingkat-tingkat ini untuk mencoba memahami dunia. Beritahu saya apa pendapat Anda tentang hal ini. Tulis di komentar. Beritahu saya apa yang saya lewatkan, karena saya melewatkan banyak hal. Indikator sesuatu sweet mood ways. Saya akan perisai komentar. Rememanglis, semua. Let me know in the comments. Thank you very much, everybody.